Alhamdulillah juga saya dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Alhamdulillah ya Bu, kita semua sama-sama sehat ya Bu. Saya hanya saja punya sedikit problem nih Bu. Ada apa, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu Noki? Boleh kita berbincang sebentar nggak Bu? Bu Ais ada waktu nggak? Tentu saja boleh, Bu. Saya kebetulan sedang ada waktu luang, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti, Bu? Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Ais, saya bisa dapat gambaran apa yang perlu saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya di kelas, anak tersebut itu kurang semangat Bu dalam belajar. Sering diam, bahkan tugas juga pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Oh, baik, Bu Noki. Tadi Bu Noki bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajarnya ya, Bu, dan jarang Iya Bu, mengerjakan tugas ya, Bu. Apakah ya Ibu sudah menelusuri penyebabnya itu dari masalah apa kira-kira, Bu? sudah ya Bu. Kemarin saya sempat memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak bersemangat dalam belajarnya Bu. Lalu dari pengamatannya Bu Noki, mengapa dia tidak bersemangat mengikuti pelajaran, Bu? Kira-kira apa yang ditemukan Bu Noki dari pengamatan tersebut? Jadi begini ya Bu, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, dia itu tidak suka dengan pelajaran matematika. Dia itu tidak sukanya itu karena dia belum bisa berhitung Bu, sehingga dia tidak bersemangat jika dalam pembelajaran matematika itu Bu. Gitu Bu dari hasil pengamatan saya. Oh, oke oke. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan Bu Noki terhadap murid tersebut, Bu? Saya saya ya tentu saja berharap anak tersebut bisa berhitung sehingga dia bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Oke, kalau begitu adakah yang bisa Bu Noki lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar berhitung terhadap murid tersebut, Bu? Apakah ada rencana-rencana yang Ibu Noki planningkan? Jadi gini Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata itu saya dalam melakukan pembelajaran itu kurang menerapkan metode-metode yang bervariatif Bu, sehingga anak tersebut itu kurang bersemangat dalam belajar. Jadi hal yang saya lakukan yaitu harus menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking, dan bisa menggunakan media-media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat mengikuti pelajaran matematika tersebut, Bu. Oh, baik, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu lakukan dalam pembelajaran sehingga berhasil untuk dilakukan memotivasi belajar tersebut, Bu? Adakah metode itu? Ada sih, Bu, pernah. Saya itu saat pembelajaran pernah melakukan pembelajaran matematika itu dengan menggunakan games ya Bu. Dengan game
waktu itu mata pelajarannya temanya itu penjumlahan, Bu. Dengan games secara bergantian anak tersebut melakukan penjumlahan dengan dengan gerak anak tersebut itu antusias sekali, Bu, semua anak di kelas itu. Karena dengan games anak itu bisa menjadi tertarik gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Noki. Apa yang sudah dilakukan dengan menerapkan metode untuk menarik minat siswa tadi ya Bu. Jika dikira-kira rating dari angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu? Menurut saya, kalau saya beri peringkat itu kira-kira antara 8 sampai 9, Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimanakah langkah-langkah dari rencana itu, Bu? Yang akan saya lakukan itu saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Dalam pembelajaran itu bisa saya selingi dengan ice breaking yang menarik, serta saya bisa mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran saya dengan baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai seorang pendidik. Oke, bagus sekali Bu Noki, berarti inovasinya yang dirancang sudah sesuai ya. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Noki dalam menyusun rencana tersebut, Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut ya Bu ya, Iya. bisa kepala sekolah, rekan sejawat. Saya tak lupa juga mengkomunikasikannya kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Oh, melibatkan wali siswa ya, Bu ya? Baik, bagus sekali berarti. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bu Ya, Noki Bu. dalam melakukannya, Bu? Waktu yang dibutuhkan Bu Noki kira-kira berapa lama ya, Bu, untuk menerapkan itu ya, Bu? Sepertinya sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, Bu. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama ya, Bu, karena semua kan tidak ada yang instan ya, Bu. Semua butuh proses gitu ya, Bu. Oke, bagus sekali Bu. Memang semuanya itu butuh proses untuk menjadi lebih baik ya Bu Noki. Kemudian nih Bu Noki, komitmen apa yang sesuai rencana ini agar berjalan dengan baik Bu? Kira-kira Bu Noki mempunyai komitmen apa? Sepertinya secepatnya ya Bu, saya akan menerapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai baik dari murid maupun dari segi saya agar bisa pembelajaran itu bisa lebih efektif begitu, Bu. Oh, ya. Kemudian komitmen apa yang Bu Noki terapkan kira-kira? Adakah komitmen itu sendiri, Bu? Saya akan lebih konsisten, Bu. Saya akan lebih konsisten secara menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan saya, dan berbagi praktik baik dengan para guru-guru yang hebat di sekolah saya maupun di luar sekolah saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran tersebut di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid saya, Bu. Oke, bagus sekali Bu Noki ya. Baik Bu Noki, adakah dukungan yang Ibu butuhkan dalam hal ini Bu? Ada Bu, dukungan tersebut bisa dari kepala sekolah maupun rekan sejawat.
Mungkin juga dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya. Oh, baiklah Bu Noki, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Bu Noki setelah menceritakan permasalahan ini setelah kita berbincang-bincang sekian waktu tadi? Bagaimana perasaan Bu Noki? Masya Allah Bu, sangat lega sekali. Rasanya saya senang sekali Bu bisa menemukan solusi dari perbincangan tadi dengan Bu Ais Bu. Oke, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti Bu Noki sudah merasa lega Ya dengan Bu. permasalahan yang mengganjal di hatinya. Kemudian apakah ada hal lain lagi Bu yang ingin Ibu tanyakan? Yang ingin Ibu curhatkan mungkin? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Terima kasih banyak ya Bu Ais. Sama-sama Bu Noki, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu Noki. Sampai jumpa kembali ya Bu Noki ya. Semoga Bu Noki melakukan pembelajaran sehari-harinya dengan bahagia. Baik Bu Noki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ais. Nggih. Assalamualaikum Bu Ais. Apa kabar Bu Ais? Waalaikumsalam Bu Noki. Alhamdulillah baik Bu, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Ais kelihatannya tidak bersemangat ya, tidak seceria seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira ada masalah apa ya Bu ya? Benar Bu, beginilah, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu Noki, namun saya bingung bagaimana saya mengutarakannya, kepada siapa saya ingin bercerita. Kira-kira Bu Noki ada waktu tidak ya, untuk saya ajak bercerita, supaya saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek di hati saya. Itu seandainya tidak mengganggu waktu Bu Noki. Apakah Bu Noki ada waktu sebentar untuk saya? Insya Allah ada Bu, jangan sungkan Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Noki sebelumnya, nggih. Jadi Iya, begini Bu, beberapa hari ini itu saya sering merasa tidak nyaman karena saya terganggu dengan pikiran saya, Bu. iya. Jadi apa yang bisa saya bantu ya Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita hari ini ya Bu ya? Saya berharap nanti setelah saya bisa menceritakan ini semua kepada Bu Noki, saya bisa merasa, tenang, bisa mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya tadi nanti, Bu. Baik, baik Bu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap, dari perbincangan ini nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini nanti, Bu. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Bisa diceritakan Bu? Gini Bu Noki, kemarin kan Bapak pengawas melakukan supervisi akademik di sekolah saya. Nah, kebetulan beliau itu masuk di kelas saya. Ketika melihat saya melakukan pembelajaran, melihat saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Jadi saya ditegur oleh pengawas, "Kok tidak memakai buku teks, kenapa, Bu?" Gitu, Bu. Itu yang menjadi pikiran saya. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa ya yang membuat Bu Ais mendapat teguran tersebut ya Bu? Kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang serius juga sih, Bu, ya, untuk hal itu ya. Kalau tidak begitu serius ya Bu ya. Seperti Iya, apa ya Bu kira-kira Bu?
Bapak pengawas kan mengkritik proses pembelajarannya dengan ketimpangan pembelajaran saya. Di samping itu saya tidak menggunakan buku teks, itu. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu, yang dinilai Bu Ais itu kurang mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa kritikan tersebut Bu? Beliau itu keberatan waktu saya mengajar itu saya tidak memakai buku teks itu beliau keberatan Bu. Dirasa kurang memenuhi trik-trik pembelajaran itu katanya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ais terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, ya begini ya Bu, secara spontan sejujurnya saya itu kemarin menjawab beliau, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber, tidak hanya dari buku teks saja, bisa dari buku referensi dari perpustakaan, bisa dari, video-video yang saya download dari YouTube itu saya menggunakan banyak sumber dalam pembelajaran saya, Bu. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, kayaknya beliau itu, dilihat dari, mimik wajahnya itu kurang berkenan gitu, Bu, sehingga itu menjadi pikiran saya. Oh, jadi begitu ya Bu masalahnya. Kalau begitu, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses mengajar? Sepertinya yang saya ceritakan tadi itu, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari berbagai buku di perpustakaan, saya menayangkan video-video dari YouTube yang sudah saya unduh. Itu kan membuat pembelajaran saya rasa menjadi sangat interaktif dan menyenangkan untuk murid, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks ya Bu? Gini Bu ya, menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup Bu. Itu saya merasa seperti itu. Dan sudah memudahkan para murid. Murid juga termotivasi dan sejauh ini juga murid merasa sangat senang dengan pembelajaran yang sudah saya berikan. Karena itu mikirnya yang penting pembelajaran saya mengacu pada kurikulum, begitu Bu. Iya Bu, sebenarnya itu sudah bagus ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu berbeda-beda ya Bu, beragam seperti itu. Dan belajarnya juga berbeda-beda. Iya ya Bu ya, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya juga kurang maksimal juga Bu. Iya ya Bu ya? Iya, Benar Bu nah Novi? itulah, iya. Sepertinya itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya Bu. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Ais bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Novi. Iya Bu, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Terima kasih sekali Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman dengan permasalahan yang mengganjal di hati saya. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu, yaitu suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Di rumah saya kepikiran untuk hal ini. Masalahnya itu tadi, sepertinya Bapak pengawas itu kurang berkenan ketika saya menjawab pertanyaan apa, argumentasi beliau tentang menegur saya tadi. Ya, Bu Noki. Iya. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ais merasa masih punya sedikit keresahan selama ini, Bu? Itu tadi, saya masih memikirkan apakah Bapak pengawas itu, tersinggung dengan jawaban saya tadi. Saya takutnya beliau nanti matur ke kepala sekolah dan
akan mengganggu kinerja saya tentang penilaian itu Bu yang menjadi pikiran saya Bu. Pripun itu Iya, salahnya Bu? iya, iya. Kalau boleh saya menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Bu Ais merasa tidak nyaman saat supervisi tersebut karena Bu Ais itu tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar ya Bu. Dan ketika pengawas memperingatkan Bu Ais memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung begitu Bu. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Bu. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah tidak ya Bu ya? Jadi, kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Ais bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Bu Ais dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Ais sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Ais dalam mengajar. Gitu, Bu. Mudah-mudahan ya Bu, semoga Bapak Kepala Sekolah tidak terlalu keras kepada saya dalam menanggapi masalah tadi. Iya, ya Bu, amin Bu. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas tadi, lalu apa rencana Bu Ais selanjutnya Bu? Gini Bu Noki, sekiranya saya berniat untuk menemui beliau, untuk membicarakan hal ini Bu, mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Iya Bu, sebuah rencana yang bagus ya Bu. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, begini, saya juga mempunyai rencana bahwa saya akan menemui juga Bapak pengawas, mungkin bisa berbincang sedikit lah Bu ya. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran, kedepannya saya akan memulai menggunakan buku teks Bu. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak pengawas saya mengenai bagaimana pembelajaran dan menjalankan proses belajar mengajar yang baik gitu. Sekiranya nanti Bapak pengawas bisa memberikan solusi kepada saya dan bisa mungkin menghilangkan rasa kecewanya menurut saya tadi soal saya menjawab beliau tadi, Bu. Iya, iya, bagus sekali rencananya Bu Ais ya Bu. Terus bagaimana ya Bu dengan proses atau kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Oke, gini Bu, sekiranya nanti setelah ini saya akan mulai memakai buku teks Bu, untuk sebagai salah satu sumber belajar saya, untuk menambah walaupun tadi saya rasa dengan banyak referensi yang sudah saya lakukan karena ada himbauan dari Bapak pengawas itu akan saya lakukan. Sehingga dengan demikian juga Bu, akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid Bu, pada saya, sehingga Ya kebutuhan Bu. belajar murid akan sangat terpenuhi dengan tadi memasukkan buku teks juga dengan dalam pembelajaran. Seperti itu Bu kira-kira. Luar biasa sekali Bu Ais. Langkah menyelesaikan yang Ibu ambil itu sudah saya sangat bagus ya Bu. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah Bu, syukurlah Bu Noki. Jadi sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya sangat takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini Bu ya. Apalagi Bapak Kepala Sekolah sampai tahu nanti bagaimana dengan kinerja saya jadi ini menjadi pikiran saya dan sekarang saya sudah sangat tenang dengan menceritakan ini semua Bu. Takutnya nanti bertambah parah, sehingga nanti insya Allah setelah ini saya langsung akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Iya Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Ais sudah merasa lega. Terus Bu Ais sudah mempunyai rencana tadi ya Bu, komitmen. Kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terus adakah batas atau deadline waktunya ya Bu? Begini Bu, mengenai hal itu mungkin secepatnya akan saya eksekusi Bu, akan saya lakukan. Tetap muka depan dalam proses kegiatan belajar, mengajar saya akan masuk pada kurikulum.
Kemudian aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak pengawas tadi, yaitu menggunakan buku teks. Begitu, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Lalu Dan ini selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Ais butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut, Bu? terkait dengan masalah ini, ya Bu, saya masih dalam pikiran, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah saya, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Begitu, Bu. Ya, luar biasa. Bagus sekali idenya Bu Ais. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Bu Ais dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Nggih, amin amin. Terima kasih Bu Noki dan terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Baik saran-saran maupun masukannya tadi sehingga sekarang saya enak dan lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu Noki ya. Amin, amin. Iya Bu, sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf ya Bu ya, kebetulan saya ada janji lagi dengan para murid untuk ada suatu kegiatan, maka untuk hal ini perbincangannya saya selesaikan sampai di sini ya Bu ya. Untuk besok-besok mungkin kalau ada masalah lagi saya bisa ngobrol sedikit dengan Bu Noki. Gitu ya Iya, Bu ya Noki ya. iya. Ya Bu, Oke. silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Noki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ais. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.